Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, dosen pengampu mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management, serta rekan-rekan mahasiswa yang join pada Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung Prayoga, mahasiswa S2 jurusan Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI Bandung dengan nomor mahasiswa yaitu 211250025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management tentang bagaimana cara kita dalam menyeleksi dan memilih vendor terbaik dengan menggunakan metode Weighted Point Evaluation Method. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, izin share screen. Adapun studi case dari tugas mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management ini adalah, akan saya bacakan. PT Warna adalah manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi the best vendor tertera pada tabel di samping. Setiap kriteria dan subkriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan perusahaan. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert yaitu dengan memberikan nilai 5, 4, 3, 2, 1, di mana nilai 5 itu nilai terbaik atau excellent, dan nilai 1 nilai yang terburuk atau bad. Jadi bagaimana cara kita menyeleksi the best vendor dengan metode Weighted Point Evaluation Method, dan siapa yang menjadi the best vendor? Nah, di sini akan saya jelaskan. Pertama, berdasarkan studi case ini, sudah ditentukan kriteria dan subkriteria. Kriterianya ada 4 kriteria utamanya, ada product, company, service, dan sales personal. Dan masing-masing kriteria memiliki subkriterianya masing-masing, di mana produk subkriterianya yaitu quality, uniformity, price, guarantee, dan packing. Selanjutnya company, subkriterianya yaitu financial strength, location, management, label, relations, dan capacity. Service, subkriterianya yaitu delivery on time, reject amount, handling complaint, technical support, dan emergency support. Dan terakhir, sales personal, subkriterianya yaitu knowledge, sales calls, dan sales service. Jadi bagaimana cara kita menentukan the best vendor menggunakan metode Weighted Point Evaluation Method? Langkah-langkahnya ada 3 poin utama. Langkah-langkah pertama yaitu kita harus menentukan bobot persentase kriteria dan subkriteria. Jadi rekan-rekan, kita kan tadi sudah menentukan 4 kriteria utama. Nah, 4 kriteria utama ini harus kita beri bobot, di mana total bobotnya itu 100%. Di sini bobot untuk produk 40% saya beri, company 20%, service 25%, sales personal 15%, totalnya 100%. Selanjutnya, masing-masing subkriteria total dari bobotnya juga harus 100%. Misalnya, kriteria produk memiliki 5 subkriteria. Ada quality, uniformity, price, warranty, dan packing. Di mana total dari bobot masing-masing subkriteria ini harus 100%. Di sini saya tentukan dengan bobot seperti ini. Kita bisa lihat pertama. Oke, ini langkah pertama. Setelah kita berikan bobot, lanjut langkah kedua, yaitu kumpulkan nilai dari para expert. Jadi setelah ditentukan bobot masing-masing kriteria dan subkriteria, selanjutnya para expert, 3 expert memberikan penilaian untuk masing-masing vendor. Penilaiannya yaitu dengan memberikan nilai angka 1, 2, 3, 4, 5, di mana keterangannya 5 itu nilai paling bagus,
dan satu nilai tidak bagus atau bad. Jadi vendor A contohnya. Vendor A, expert 1 untuk subkriteria dari kriteria produk, quality, uniformity, price, warranty, dan packing. Memberikan nilai 5, 4, 3, 5, 3. Ini asumsi ya. Dan expert 2 memberikan nilai 4, 4, 4, 4, 4 untuk kriteria produk dan subkriterianya quality, uniformity, price, warranty, packing. Ini nilai-nilainya. Vendor B juga gitu. Vendor C juga memberikan nilai yang sama. Jadi setelah dikumpulkan untuk semua staf kriteria udah diberikan nilai angka 1 sampai 5, udah selesai, baru terakhir dihitunglah berapa skor rata-rata, berapa bobot sub kriteria nilai akhirnya, dan berapa nilai akhir dari bobot kriteria masing-masing vendor. Di sini vendor A. Vendor A, expert 1, expert 2, dan expert 3 udah memberikan nilai untuk masing-masing sub kriteria. Selanjutnya, masing-masing sub kriteria dari expert 1, expert 2, dan expert 3 dihitung rata-ratanya. Jumlahkan. Totalnya berapa? Total dari expert 1, expert 2, expert 3 dibagi 3. Jadi quality contohnya. Expert 1 ngasih 5, expert 2 ngasih 2, 4, expert 3 ngasih 5. Di total dibagi 3, dapat 4,6. Begitupun selanjutnya, sampai ke sales service. Udah dapat rata-rata vendor, baru bisa ditentukan nilai bobot kriteria vendor A. Bobot sub kriteria vendor A yaitu nilai rata-rata vendor A masing-masing sub kriteria dikali berapa persentase dari bobot sub kriteria. Contohnya, quality. Rata-rata vendor A 4,66667. Bobotnya 30%. Jadi dikali 4,6667 dikali 30% dapat 1,4. Begitu juga untuk uniformity, price, warranty, packing sampai dengan self service. Setelah itu, dari bobot sub kriteria ini dapatlah kita menentukan bobot akhir dari kriteria. Di mana misalnya kriteria produk ada 5 sub kriteria. Nilai dari bobot sub kriteria ditotalkan didapatkan hasilnya 4,1 dikali dengan persentase dari bobot kriterianya. Dapatlah 1,6. Begitupun untuk company, service, dan sales personal. Dapat bobot masing-masing kriterianya, dapatlah nilai akhirnya 4,140. Begitupun untuk vendor B. Hal yang sama dilakukan. Hitung rata-rata vendor, hitung bobot subkriterianya, dan hitung bobot kriteria. Dapat 4,15. Selanjutnya vendor C juga sama, dapat bobotnya yaitu 4,16. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan. Berdasarkan perhitungan dengan metode weighted point evaluation, didapatkan hasil. Vendor C mendapatkan total hasil skor tertinggi yaitu 4,1633333. Vendor B berada di urutan kedua dengan skor 4,1558333. Dan vendor A berada di urutan terakhir dengan total skor 4,14083333. Simple dan mudah untuk cara menentukannya ya kan. Lanjut. Dengan demikian, vendor C adalah the best vendor yang direkomendasikan untuk dipilih oleh Departemen Procurement PT Warna. Perhitungan ini memberikan dasar keputusannya objektif dan terstruktur dengan mempertimbangkan semua kriteria dan bobot yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, cara perhitungan dengan menggunakan metode weighted point evaluation ini cukup terstruktur dan objektif. Sehingga didapatkan pada case ini dengan nilai yang kita berikan, vendor yang terpilih yaitu vendor C dengan poin tertinggi 4,1633333. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan presentasi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.